Assalamualaikum, gengs. Waalaikumsalam, gengs. Jawabannya gengs. Oh iya. Gengs. Harus pakai S. Di sesi kali ini ada penyusup. Dulu juga di dunia peradioan. Pernah siaran atau jadi reporter ya? Pernah siaran bentar, Kak. Silakan memperkenalkan diri. Tapi dia kalau di Sumatera Barat sudah sangat terkenal loh. Enggak juga. Iya. Perkenalkan, nama saya Riko Saptahadi. Saya Saya sekarang menggeluti bidang konten kreator di Instagram di Sumatera Barat, konten kreator lokal lah ceritanya. Dan saya juga mantan orang radio juga, Kak, sama kayak orang-orang di sini semuanya. Walaupun di radio tidak terlalu berpengalaman, lebih ke reporter sih waktu itu. Nah, Kak, ya itu aja mungkin cukup perkenalannya. Oke, kita kasih tahu dong, itu konten kreator untuk Instagram namanya apa? Ya, kalau sekarang lagi fokus di Instagram, dan kontennya itu adalah konten kuliner, lebih fokus ke konten kuliner di Instagram pribadi. Cuman sekarang juga mengelola Minanglip. Minanglip itu adalah salah satu akun publik terbesar di Sumatera Barat. Kalau nyebutnya kayak gitu ya. Iya, mantap. Tapi lebih ke akun hiburan. Jadi mungkin kalau orang untuk ngeliat hiburan digital di Minang, mungkin ke Minanglip. Gitu. Sekarang menghandle itu juga sama tim di sini. Fokusnya lebih ke itu sekarang. Udah berapa lama? Kita manggilnya Lip ya. Panggilnya Dalip aja boleh. Biasanya di Lip ya. Dalip. Biasanya dipanggil Dalip. Oh, Dalip. Dalip udah berapa lama itu berkecimpung di dunia gituan? Di sini gitu nih. Yang jelas, konten kreator. Gituan. Konten kreator terpikir untuk membuat itu, apa gagasannya dari awalnya apa gitu sampai terpikir. Iya, kalau pertama kali bikin konten itu tahun 2015, itu kontennya lebih ke dubbing awalnya, makanya namanya Minanglip, karena Lip itu awalnya dari aplikasi, jadi ada aplikasi dulu namanya Lip, jadi fungsi aplikasi itu lebih ke bikin dubbing gitu. Biasanya udah disiapkan di situ videonya, kita tinggal ngisi suara. Jadi waktu awal konten ini keluar, banyak yang bikin dan banyak juga konten kreatornya. Nah, di situ tugas Minanglip untuk mengumpulkan konten-konten tadi. Jadi terkumpullah semua konten-konten dubbing itu di akun Minanglip. Nah, pertama konten ini keluar dan terkumpul di Minanglip itu pertumbuhannya bisa dibilang sangat cepat. Itu 100.000 follower itu nggak sampai 6 bulanan lah. Itu udah sampai 100.000 follower. Ya, di tahun 2016-an mulai naiknya. Nah, awalnya itu aja. Jadi karena sebenarnya lebih ke gini, di radio dulu kan sampai sekarang pun kayak kan orang kampung lah ya namanya. Jadi kalau dari kampung dan merendah belajar untuk siaran di radio, kayak logat Minangnya itu susah banget ini hilangnya. Jadi yang jadi permasalahan di radio selalu midun kayak gitu kan. Makanya saat adanya Instagram, bikin konten di Instagram, bebas lah di sana mengeluarkan Minang yang sabana-bana Minangnya gitu kan. Bahkan saking totok bahasanya itu semakin lawak buat orang gitu. Oh iya. Kampung bahasanya semakin lucu buat orang. Jadi kayak dapat pembalasan lah kalau misalkan dulu di radio susah mengeluarkan bahasa Minang atau harus dituntut berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau di Minanglip di Instagram bisa mengeluarkan bahasa sekampung-kampungnya Baswa di Kaluan sadonya gitu. Dan itu yang dimau orang ternyata. Nah, di situ ternyata diterima orang konten-konten seperti itu. Tapi setelah kesini setelah semakin lama netizen meminta yang lebih gitu. Jadi kayak yang dulu lucu sekarang udah nggak lucu lagi. Kalau konten kreator udah berusaha untuk bikin konten udah maksimal ini lucunya, tapi nggak dapat lucunya sama netizen. Jadi nggak kreatif ledo, nggak lucu ledo, nggak menarik ledo. Jadi karena dibilang itu sama follower, banyak konten kreator akhirnya yang mundur, konten kreator dubbing ya,
banyak yang mundur, banyak yang hilang satu persatu karena kesibukan juga. Ada yang waktu itu kuliah, kemudian udah tamat kuliah, ada yang udah dapat pekerjaan, ada yang udah berumah tangga. Jadi hilang konten kreator dubbing ini satu persatu, tinggallah Dalip sendiri. Nggak mungkin dong upload konten. Sementara yang diupload di Minang Lip itu harus sekitar banyak konten, sekitar 5 konten sehari. Sorry, jadi berarti dari awal tuh lo emang sendiri? Atau udah langsung ada tim? Yang punya akun tuh sendiri, Kak. Cuman kontennya, Minang Lip ini kan bisa dibilang kasarnya itu akun repost. Tapi kita supaya lebih halus, kita nyebutnya akun publik. Jadi sekarang jadinya seperti kontennya jadi random. Kontennya jadi random, tapi tetap satu jalur lah. Konsep yang diambil Minang Lip itu media hiburan Minang. Jadi memang harus Minang, menghibur, menarik. Sekarang ada berapa orang di Minang Lip itu? Kan dari awal bikin sendiri, terus sekarang sudah 500k followers, jadi berapa orang yang terlibat? Sekarang tim kita 5 orang sih, Kak. 5 orang. Lu punya tips sendiri nggak sih dari timnya Minang Lips gitu? Gimana caranya lu bisa eksis dengan apa tadi yang lu bilang ya, atau memenuhi permintaan netizen yang makin hari itu makin aneh-aneh lah gitu ya? Request mulu gitu. Jadi sebenarnya sekarang yang dimau orang itu adalah konten-konten receh kebanyakan, konten-konten yang sebenarnya nggak disengaja kita bikin, itu ternyata ke-record di handphone, nanti kita posting, itu ternyata malah lebih menarik. Nah, konten-konten yang kita siapkan dengan prepare yang benar-benar disiapkan lah ya, itu kayaknya progres, butuh konsistensi di situ, sampai orang benar-benar mengenal kita. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik untuk jadi konten kreator, itu benar-benar butuh konsisten di situ, butuh effort di situ. Karena kalau mau terjun ke sana benar-benar fokus di situ. Karena kalau kita cuma berharap konten-konten yang kayak nggak sengaja keambil atau konten-konten kita bareng teman-teman ternyata lucu, kita posting, terus tiba-tiba viral, tiba-tiba banyak yang repost, kemudian bertambah follower. Nah, konten ketidaksengajaan ini nggak bisa sering diambil gitu, nggak bisa sering kita buat. Kita harus benar-benar menentukan jalurnya kita di mana. Jadi mungkin itu yang bisa disebut konten kreator gitu, karena mereka menyiapkan sebuah konten itu dengan konsep yang bisa dipakai untuk berkali-kali. Pokoknya aku beri apresiasi yang luar biasa untuk putra daerah loh, Sumatera Barat luar biasa. Terima kasih. Kita bangga banget dan mengangkat lagi bahasa Minang lagi, dan itu benar-benar luar biasa. Feedbacknya apa sih dari 5 tahun dari 2015 sampai sekarang? Apa yang didapat? Apakah itu hanya sebagai parodi aja di Instagram atau jadi profesi? Atau jadi profesi? Ya, kalau di Minang Lip sekarang kita udah menjadikan ini sebagai pekerjaan. Jadi memang visinya ke depan Minang Lip ini pengen kita jadiin kayak perusahaan digital gitu. Cuman kita fokusnya tetap lokal. Keren ya? Karena terima kasih. Karena memang segmentasi kita lokal. Jadi kalau kita ngelihat keluaran sana banyak tuh industri digital yang sudah berkembang, kayak misalkan yang berawal dari Instagram, mungkin teman-teman tahu kayak Dagelan, bahkan Lambe Turah sekalipun kalau nggak salah ya itu mereka punya manajemen di sana gitu. Jadi kita juga lagi mempersiapkan untuk supaya bisa menjadi perusahaan digital, tapi basisnya lokal, karena segmentasi kita lokal. Jadi seenggaknya usaha-usaha lokal bisa tumbuh bareng bersama Minang Lip gitu. Red untuk berpromo di Minang Lip? Ada yang kita kasih rate yang bisa dinego, ada yang udah pakem. Jadi antara all shop, UMKM, sama instansi itu beda rate-nya. Gitu. Tergantung jam tayangnya juga ya? Iya, betul. Gue nanya dong, jangan dicuekin dong gue. Iya, ada mukanya. Gue lagi nanya jangan ngegas dong, biasa aja. Kan begitu emang karakternya, nggak ada akhlak, nggak ada. Oh gitu ya. Ada muka. Ntar gue liatin muka gue ya. Oke, jadi gue mau nanya nih. Udah nggak usah pakai muka deh. Oh ya udah nih, gak usah ya. Icin tahu Bala. Bala-bala itu gorengan. Gue mau nanya dong kalau... Oke, gue mau nanya nih.
Kan kalau Rico sendiri, kalau lihat dari Instagram pribadinya itu dapat dikatakan selebgram juga kan? Ya kan? Res ya. Iya, nggak res nih, ini asli ini. Karena kalau gue lihat dari story-nya itu isinya itu adalah review dan endorse semua ya. Nah sekarang gue nanya hampir nih, semua endorse. Hampir tiap hari sampai titik sampai ke ujung. Tapi seru kan, karena dia reviewnya enak, asik gitu. Oke. Jujur ya. Sekarang jujur nih gue nggak bohong. Ya, oke. Habis gitu gue mau nanya nih, pendapatan lu selama sebulan untuk sebenarnya bisa dihitung aja sih berapa ininya, berapa mobilnya yang ada endorse-nya, enggak belum ada kan. Berapa postingan yang ada endorse-nya, kemudian berapa review di story sehari. Sebenarnya kalau review di Instagram pribadi itu 500 sampai 1 juta satu kali review. Jadi boleh dihitung aja sih. Ya kalau 1 juta itu kayak review visit, review ke lokasi. Gitu. Tapi kalau yang kirim ke rumah itu lebih murah gitu. Kalau review di Instastory aja lebih murah lagi gitu. Tapi biasanya gue paketin sama Minang Lip biar lebih mahal. Gitu. Mantap. Jadi tapi itu bersih ya, lu terimanya 500 sampai 1 juta gitu. Di luar biaya akomodasi segala macam. Enggak bersih sih. Maksudnya itu tuh kalau misalkan gue pakai semua videographer, bayar videographer sama editor juga gitu. Jadi nggak gede sih sebenarnya, kecil, karena kalau influencer lokal atau content creator lokal ini masih dinilai kecil, maksudnya masih dinilai bukan rendah ya, tapi harganya itu masih kecil dibandingkan kalau kita lihat influencer di luar sana, walaupun followernya 20k, 10k itu rate-nya udah lumayan lah kayak gitu kan. Tapi kalau di sini kayaknya masih belum terlalu dihargain dari segi itunya, tapi udah mulai melek orang untuk kerjasama sama influencer sama content creator, udah mulai kerasa. Karena Rico udah dari 2015 di Minang Lip, itu awal di Minang Lip kerasa banget orang belum ngerti tentang paid promo, tentang endorse. Kalau sekarang udah hampir tiap hari, bahkan yang nanya tiap hari, yang nego selalu, yang deal cuma beberapa gitu. Karena mereka mau, tapi segini ternyata akhirnya nggak jadi gitu. Apakah ini menjadi pekerjaan utama? Apakah ada pekerjaan sampingan? Ya benar-benar pekerjaan utama, Bang. Bahkan di sini kan kita udah tim, istilahnya kalau kasarnya Rico nyebut ini karyawan gitu, udah menggaji orang gitu. Jadi benar-benar udah diseriusin gitu. Karena ada tanggung jawab setiap bulannya, kayak termasuk kantor kayak gini pun disewa gitu loh. Bukan apa, ini kan disediain kantor nih, base camp buat kita kumpul. Jadi ini disewa bulanan. Dalip, ini pertanyaan yang pengen aku tanya dari tadi. Pencetus utama membuat ini apa? Sebenarnya gini, Bang. Rico sendiri memang sudah suka sosial media itu dari awal zaman Friendster gitu. Jadi waktu kan sekolah sampai SMA di kampung nih, kampung yang benar-benar kampung gitu. Jadi mana kampungnya? Di Palembayan. Jadi di sana sampai sekarang aja sinyal internet masih susah. Jadi makanya jarang pulang kampung. Karena pekerjaannya itu harus di internet kan. Nah, jadi waktu kuliah baru ke Padang. Nah, saat ke Padang itu tahun 2009, itu zaman-zamannya Friendster, Rico udah main ke warnet, terus zamannya Facebook, itu benar-benar aktif di Facebook. Terus waktu itu beralih ke Twitter. Nah, di zaman Twitter ini, Rico jualan waktu itu, jualan produk, jadi jualannya online di Twitter. Nah, sistemnya waktu itu jemput bola gitu. Jadi karena kita jualan produk Minang ceritanya, jadi kayak orang rantau ini kayaknya lebih loyal untuk beli produk-produk Minang. Jadi karena jualan online, jadi istilahnya kayak di DM, di mention orang-orang rantau dulu menggunakan bahasa Minang. Kemudian mereka tertarik, jadi kayak udah senang aja di sosial media dan bahkan bisa menghasilkan uang waktu zaman kuliah jualan online gitu, jualan produk keripik, stik kentang waktu itu. Nah, setelah masuk ke Instagram, setelah adanya Instagram, jadi sebelum masuk ke Instagram ini ada waktu itu salah satu akun publik juga, pernah paid promote di sana, followernya waktu itu masih 20 ribuan akun publik itu. Paid promote di sana waktu itu kalau nggak salah 50 ribu, dapat 3 kali posting. Nah, Rico paid promote untuk jualan, untuk produk kan. Ternyata pas paid promote pertama kali aja pertumbuhan followernya itu banyak. Terus pas paid promote yang kedua kali banyak lagi bertambah follower. Nah, Rico mikir kalau misalkan punya akun sendiri yang kayak gini, ini menarik juga nih. Jadi tujuan awalnya untuk
jualan sebenarnya, untuk jualan produk. Nah, waktu itu Pras Teguh tahu kan ya? Pras Teguh kan dia anak stand up Indo tuh. Jadi anak stand up Indo waktu itu, waktu aplikasi Lip ini keluar, anak stand up Indo dulu yang make. Kemudian karena Pras Teguh di Jakarta, dia teman-temanan sama anak stand up Indo, dia bikin konten Lip tapi bahasa Minang. Konten dubbing ini bahasa Minang. Nah, baru mulai diikutin sama orang-orang Minang di sini, termasuk Riko juga bikin. Barulah terpikir bikin sebuah akun, semua konten-konten dubbing itu dimasukin di Minang Lip gitu. Nah, menariknya lagi, waktu itu akun Minang Lip ini nggak cuma Minang Lip yang ini, ada yang namanya Minang_Lip, ada Lip Minang. Jadi banyak yang bikin akun yang hampir serupa sama ini. Nah, ternyata Minang Lip inilah yang bertahan sampai sekarang dan yang bertumbuh gitu. Jadi karena kayak, di situ, sorry gue potong. Jadi kayak lo orang kalau ngelihat ya misalnya Riko nih gitu ya sebagai salah satu founder atau owner lah dari Minang Lip. Orang kan ngelihatnya oh ya udah sukses gitu ya, jadi selebgram atau content creator. Ternyata lu juga ada apa ya namanya ya? Ada jatuh bangunnya juga gitu ya, ada jualan dulu kayak gitu-gitu nggak sih? Maksud gue sebagai motivasi juga kali ya buat orang-orang baru, anak-anak sekarang yang mau jadi content creator, ya untuk senang itu mesti lu mulai dari nol ya nggak sih? Betul. Kalau dulu kan memang kreativitas. Orientasinya bukan uang atau menjadi pendapatan ya kan di awal-awal. Nah, sekarang karena sudah menjadi sebuah pekerjaan, otomatis follow money dong. Mempengaruhi nggak tingkat kreativitas di awal-awal sekarang? Satu. Karena kebanyakan lama-lama menjadi budak konten. Ya kan? Akhirnya ada yang memilih, yang idealis memilih mundur, atau yang ini tetap ya ikutin selera pasar. Oh ya udah, kalian maunya apa, gue begini. Kalian mau begini, oh oke, gue begini juga. Kalian mau ini, gitu loh. Sebenarnya iya sih Kak, mempengaruhi kreativitas karena gini loh. Riko ngelihat ke konten pribadi aja ya. Sebenarnya yang Riko lihat di konten pribadi ini, karena isinya endorse semua ya, hampir semua yang di review makanan itu endorse. Jadi kayak terpaku gitu loh, terpaku. Bahkan sebenarnya itu engagement-nya udah insight-nya kurang tinggi dibandingkan konten yang lain. Kalau Kak Ica ngelihat Instagram Riko sekarang, itu 2 hari yang lalu Riko posting tentang kebodohan Riko yang muter, apa tuh, yang meletus gitu, yang pas orang peresmian itu diputar. Apa namanya itu, nggak tahu. Jadi, kan, konvekti ya. Dia saat itu tuh Riko posting itu view-nya, insight-nya tinggi banget. Jadi setelah itu upload konten review, itu balik rendah lagi. Sementara yang kita dipaksa untuk bikin endorse karena dia masuk setiap hari. Sementara konten yang benar-benar bukan konten endorse, yang benar-benar konten itu nggak terupload, sedikit yang jadinya terupload. Jadi kreativitas itu jadi terbatas gara-gara adanya endorse tadi. Dan sebenarnya orang yang nonton pun ngerasa kayak bukan ini yang dia tunggu gitu, bukan iklan yang mereka mau. Siapa sih yang suka nonton iklan? Tapi kalau nggak ada iklan, nggak bisa maju ya. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kita harapkan netizen bisa mengerti aja gitu. Dan mungkin sekarang orang-orang udah mau berdamai aja. Kenapa influencer atau content creator yang mereka follow di awal itu lebih seru, nah setelah followernya banyak, itu ternyata isinya endorse aja gitu kan. Iya. Ya gimana? Kalau dari gitu. Lip, lu pernah bikin itu nggak sih, survei gitu, atau bikin metrik? Paling banyak followers lu memang orang yang stay di daerah di seputaran Sumatera Barat, atau orang-orang Minang yang merantau di luar Sumatera Barat, kalau secara followers? Kalau bikin survei benar-benar disurvei itu belum pernah. Cuman kan di Instagram kita bisa lihat insight-nya. Kalau di insight itu memang paling banyak di Padang. Cuman yang kita lihat di komen, di DM, itu rata-rata yang lebih aktif orang rantau. Melihat Riko yang sekarang dengan Riko yang dulu, ada berapa mantan yang menyesal? Atau sama sekali tidak menyesal, malah bersyukur. Pertanyaannya tuh bukan apa tadi, bukan berapa mantan yang menyesal, pertanyaannya ada mantannya enggak gitu. Oke, udah jelas, clear. Apa motivasi
kan dari sesuatu yang kayaknya nggak terlalu dipikirkan oleh orang menjadi profesi bagi Anda. Udah gitu juga walaupun menempuh pendidikan formal ternyata nggak relate. Bukan di sana ininya mata pencariannya gitu. Gimana kamu memotivasi anak muda untuk ya daripada jadi followers aja, gimana untuk menjadi seorang kreator? Gue ada quote, Kak. Quote-nya itu dari Steve Jobs kalau nggak salah. Katanya, lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu uang gitu. Jadikan itu penghasilan, jadikan itu bisnis. Nah, kalau buat anak muda sekarang mungkin gali potensi lagi, gali diri lagi, kita bisanya apa, kita sukanya apa, yang kita sukain apa, yang kita cintain apa, passion kita apa. Nah, setelah tahu itu, sekarang medianya banyak untuk menyalurkannya gitu. Ada Instagram, terserah deh hobinya apa. Misalkan hobi masak, bisa bikin konten masak. Hobi melukis, bisa bikin konten lukis. Bahkan setelah bisa bikin foto-foto yang menarik gitu kan, benar-benar diniatkan untuk gitu. Jadi setelah kita bangun konten itu, kita tunjukkan passion kita di sosial media, di digital, orang bisa ngelihat gitu. Jadi penghasilan kita nggak cuma dari endorse, nggak cuma dari iklan, itu bisa jadi kayak personal branding kita, bahkan bisa dipakai orang untuk hal lain, kayak model bisa dipakai makin banyak job model gitu. Jadi pesannya tepuk tangan ya, agak bijak sekitar Kak. Sebenarnya lagu script. Jadi kenali diri sendiri dan ketahui passionnya apa. Wadahnya udah ada sekarang, medianya udah ada, tinggal salurkan aja. Kalau zaman dulu mungkin agak susah, sekarang udah dipergampang gitu. Terima kasih. Ngomong, ini nggak di-record ya? Udah kayak gitu gue ngomong, masa nggak di-record? Sengaja. Sudah sharing di sini. Makasih banyak Dali. Terima kasih. Sukses ya. Thank you, Dali. Sama-sama Bang. Bang Yosi, Kak Ica, Pak Randy juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan terus. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.